Nah ini ya teman-teman, kita sedang nyiapin untuk PLTS 40 kWp atau 40.000 watt untuk mesin inverter dengan sistem 3 pas. Ini sedang kita setup ya untuk inverter dan bank baterai. Ini bank baterai sistem 192 volt. Karena ini sedang setup, belum fix 100%. Nah, kita jelaskan dulu untuk sistem kerja inverter 3 pas. Kebetulan kita juga ada ini yang kecil ini. Ini teman-teman, sama sistem 3 pas dengan kapasitas ini 10 kW ya. 10 kW atau 12 kVA. Kalau yang kecil ini adalah sistem 48 volt DC. Nah, kita lihat di sini ada beberapa tampilan yang bisa kita pantau. Nah ini ya, kondisi load, inputan, tegangan output. Nah tegangan output dia ini 390 volt. Dan ini juga berganti-ganti untuk pembacaan tegangan. Ada RS sama ini ya, tiap pasnya saling berganti-gantian. Jadi kita bisa melihat nominal masing-masing tegangan antar pas dan nominal tegangan masing-masing antar pas dan netral ini ya. Seperti itu. Terus di sini juga sistem baterai 48 volt dan nanti arus charging juga bisa kita atur. Jadi sistem ini sudah komplit. Nanti kita akan jelaskan apa aja parameter yang ada di dalam. Nah, untuk bagian belakang ini seperti ini. Untuk bagian belakang sendiri ini ya, terdapat ini jalur-jalur terminal blok. Ini juga sudah ada keterangannya. Ini dari bank baterai 48 volt, AC input sama 3 pas dan AC output juga sama 3 pas. Seperti itu. Untuk bagian atas terdapat MCB pengaman. Ada yang dari baterai, AC input dan AC output. Ke atas lagi ini adalah sirkulasi fans untuk pendinginan ya. Dan di sini juga terdapat RS232 untuk sistem monitoring. Nah, kita lihat sekalian mumpung ini sedang kita bongkar, kita buka. Jadi sebelum kita install ke customer, nah itu biasanya pasti kita lihat dulu daleman jeroannya mesin, sistem kerjanya seperti apa. Jadi jika suatu saat ada pertanyaan atau ada kendala, sudah tidak perlu repot ataupun bingung ya kita nanganin sistem yang kita install ataupun kita jual. Jadi kita kalau jual unit itu pasti kita bongkar seperti ini teman-teman. Kita cari tahu dulu masing-masing kerja tiap bagian dan masing-masing kekuatan tiap komponen itu di berapa watt. Di sini kita akan jelaskan. Jadi yang bagian atas ini terdapat ini ya, sistem PWM controller untuk menggerakkan sistem 3 pas. Nah, sini. Terus yang bawah ini adalah sistem ATS, bisa dibilang ATS dari input serta output. Nah, nanti siapa yang memerintahkan, bisa sistem ini kita prioritaskan untuk kerja PLTS dengan pembacaan tegangan baterai maupun hanya sebagai backup di saat PLN padam. Simple. Nah, terus ini modul atau penguat dari sistem inverter sendiri. Ini terdapat 3 blok teman-teman untuk penguatnya. 1, 2, yang 3 di sebelah sana ya. Jadi masing-masing ini dia handle tiap fase. Kita lebih seneng sistem terpisah seperti ini karena outputnya dia stabil. Karena ini ya, antar netral dan pasenya dia sudah berdiri sendiri-sendiri. Nah ini ya, jadi tiap blok ini lari ke masing-masing trafo. Ini 1, 2, di sebelah sana kita lihat kamera dari pojok sana. Nah ini 3, nomor 3 ada di sini. Ini ya, jadi ini lari ke tiap trafo ini. Ini yang blok yang sini. Nah ini masing-masing dia lari ke masing-masing trafo. Ini yang blok kedua. Nah ini
ujung satunya dia ambil di sebelah sana ini. Terus yang satunya lagi dia juga sama, ambil yang sebelahnya. Nah, untuk sistem sendiri bagian outputnya, bagian output 220, nah dia disatukan di sistem ini. Nah, ini bagian ATS ya, ATS Auto Transfer Switch. Jadi koneksi di sini dia mengadopsi sistem setar. Nah, untuk netralnya semua jadi satu teman-teman, untuk netral. Langsung aja kita lihat untuk parameter setting di bagian depan ini ada apa saja. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk parameter tampilan di layar LCD. Nah, ini AC input, ini AC output, mendeteksi antar pas dan antar netral. Nah, ini antar pas 398 volt, nanti juga pas dan netral keluar 230 volt. Semua tegangan output terdeteksi. Nah, ini frekuensi 50 Hz, gelombang sinus. Di sini dia terdapat untuk persentase baterai. Dan di sini terdapat kWh load beban. Terus ini untuk baterai 48 volt DC. Dan ini untuk sistem D1 ini prioritas ke PLN. Dan ini adalah setting untuk arus chargingnya. Nanti ngecasnya berapa ampere bisa kita lihat di sini. Dan sekarang kita mau masuk ke parameter setting. Juga sudah terdapat ini ya, beberapa panduan manual booknya. Ada apa aja untuk parameter setting. Nah, ini langsung aja kita masuk ke menu. Nah, U0 ini adalah komunikasi dengan baterai. U1 ini adalah mode ya. Kalau 01 dia mode PLTS. Kalau 00 dia mode baterai atau PLTS. Jadi antara mode PLN maupun PLTS. Kelamaan jadi keluar teman-teman. Kita masuk lagi. Ini ya U0 tadi untuk koneksi baterai. Terus U1 ini untuk mode prioritas. Terus U2 ini untuk constant charging car-nya bisa kita set. U3 untuk floating chargingnya bisa kita set sesuaikan dengan baterai. Nah, ini arus charging di U4 mau berapa ampere bisa kita sesuaikan. Mau sampai 60 ampere sana juga bisa. Terus U5 ini adalah baterai cut off ya, batas atas. Terus O6 ini adalah baterai low cut off, nah, batasan bawah. Terus U7 ini adalah baterai supply voltase prioritas. Jadi saat kondisi baterai full, nah dia akan menyuplai ke beban atau sistem PLTS. Terus U8 ini adalah output voltase bisa kita set. Dan U9 ini adalah frekuensi, serta ini adalah koneksi ya, remote control switch. Jadi untuk koneksi ke monitoring juga. Ada beberapa juga. Jadi parameter setting di depan tadi yang paling utama kita biarkan. Jadi ini pembacaan ini tiap 12 volt. Kalau sistem 48 berarti pembacaan dikali 4. Kita coba kasih beban, kira-kira kuat enggak ya. Nah, ini karena spek 10.000 watt, jadi rata-rata per pas di antara 3.000 watt.
Siap bebannya? Beban berapa pas? Dikonekin dulu, boh. Kita siapkan dulu teman-teman untuk beban ke masing-masing pas. Nah ini ya teman-teman, kita akan coba load beban. Karena ini baterai hanya kapasitas kecil, kita coba dengan beban kecil dulu, di kisaran 5000 sampai dengan 7000 watt. Nanti di sini bisa kita lihat tegangan drop atau enggak ya. Antar pas dan netral nih stabil 230 volt, pas to pas 398 volt. Ini persentase baterai 92%. Beban nih langsung 6000 watt. Kondisi baterai 46%. Tegangan baterai kita drop di 47 volt. Kita lihat ini kondisi antar pas masih stabil ya, nggak ada penurunan untuk tegangan. Pas dan netral pun dia juga tetap stabil. Ini berarti beban tiap pasnya ini di angka 2000 watt. Oke, kita lepas beban karena kondisi baterai memang hanya kecil. Ini baterai cuma ini ya, 3 biji saja. Seperti itu tadi ya teman-teman, untuk pengujian inverter hybrid low frekuensi 3 pas 10 kW. Nah buat teman-teman yang ada project untuk PLTS, baik untuk rumah maupun untuk kebutuhan lain, untuk supply kebutuhan 3 pas, bisa langsung konsultasi dengan tim kita ya. Nomornya ada di bawah ini. Nah untuk yang kapasitas besar sendiri 40 kW sedang kita siapkan untuk sistemnya. Besok kalau memang sudah benar-benar fix, benar-benar sempurna sistemnya, baru akan kita jelaskan untuk sistem kerja yang 40 kW. Nah untuk harga inverter sendiri kalau yang 3 pas seperti ini emang lumayan tinggi di angka 50 jutaan sana. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan sistem inverter hybrid Live 3 kapasitas 10 kW. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja. Energi.